أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang kelak di yaumul jaza wal hisab menantikan atau merindukan ingin diakui sebagai umatnya. Saudaraku semua, sebelum dimulai untuk materi kali ini, saya ingin menyampaikan doa utamanya untuk kita semuanya. Kita maklum pada saat-saat ini keadaan negara kita, bangsa kita melihat banyak permasalahan. Juga dalam skala internasional juga kita mengetahui bahwa sedang terjadi banyak peperangan. Maka untuk saudara-saudara kaum muslimin kita, baik di negeri kita yang tercinta ataupun mereka yang berada di luar negeri, di belahan dunia, di belahan bumi ini yang lain, mari kita sama-sama berdoa agar kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman dan juga kemudahan-kemudahan di dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين وقنا وإياهم من جميع شر مصائب الدنيا والدين آمين يا الله يا رب العالمين. Saudaraku kaum muslimin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya Allah ciptakan sebagai manusia. Ini yang barangkali kita terlewat dalam kehidupan kita, jarang bermuhasabah atau jarang bertafakur bahwa salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat bahwa kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia, dan di mana manusia ini Allah Subhanahu wa taala telah muliakan, sebagaimana di dalam surah Al-Isra ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memuliakan anak keturunan Bani atau disebut Bani Adam. Jadi istilah manusia itu disebut An-Nas, disebut Al-Insan, disebut juga Bashar dan juga Bani Adam. Artinya anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa hamalnahum fil barri wal bahr." Allah Subhanahu wa taala mengangkut Bani Adam itu di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibati. Kemudian Allah memberikan rizki dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan ini yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelebihan dari umat manusia itu adalah dilebihkan, diunggulkan daripada ciptaan-ciptaannya yang lain dengan tafdil atau kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Baik saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini mari kita menjadikan sebagai motivasi bagi kita, umat manusia itu termasuk kita di dalamnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka dari itu sejatinya kita harus menjadikan kehidupan ini sebagai jalan, sebagai wasilah untuk kita menjadi hamba-hambanya yang mulia. Sebab hamba Allah yang mulia itu adalah mereka yang mampu melaksanakan amanah di muka bumi ini, yakni beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain memberitahukan kepada kita semua bahwa tujuan dari diciptakannya kita semua manusia dan juga golongan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, poin penting bagi kita adalah bagaimana untuk kita menjadikan kehidupan ini sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan modal bagi kita semua agar bisa beribadah kepadanya dan juga agar kita bisa mendayagunakan akal kita untuk menerima apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni dengan 3 hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah menyempurnakan manusia itu, kemudian meniupkan kepadanya ruhnya, sebagian dari ruhnya, kemudian menjadikan bagi kalian as-sam'a wal absar wal afidah. Pertama ada pendengaran, as-sam'a, wal absar yang kedua ada penglihatan, dan yang ketiga wal afidah, yaitu hati nurani. Akan tetapi kebanyakan manusia adalah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman kepadanya, hendaknya kita menjadikan ketiga modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yakni pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita, untuk kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni membuktikan ketaatan kepadanya di dalam setiap kesempatan di dalam kehidupan ini. Sehingga pada akhirnya ketika kita mendayagunakan ketiga modal ini yang Allah berikan,
maka kita pasti akan sampai kepada derajat ketakwaan kepadanya. Kita mendayagunakan pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati kita untuk menerima, untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan untuk melaksanakannya di dalam ketaatan sehari-hari. Ketika kita tidak mampu mendayagunakan ketiga modal yang Allah berikan ini, maka derajat kemuliaan kita akan digantikan dengan kehinaan. Atau dalam kata lain, manusia sejatinya memang Allah jadikan sebagai makhluk yang sempurna. Akan tetapi ketika tiga modal ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, maka dia akan derajatnya menjadi lebih hina daripada binatang sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang lain, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adallu. Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, akan tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, akan tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka pun memiliki pendengaran, akan tetapi pendengarannya itu tidak digunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu kondisinya seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Dan merekalah orang-orang yang sesat. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan yang singkat tadi, mari kita jadikan tiga modal yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi ringkasannya, mari kita menjadikan ketiga modal yang Allah berikan kepada kita, yakni pendengaran, penglihatan, dan juga hati kita untuk digunakan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya dengan ketaatan tersebut kita akan disampaikan kepada kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk saudara semua, saudara-saudaraku semua kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.